Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Saya dari Sampit, Pak. Sampit. Nggih. Ya, dari Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah. Ya, kapan datang? Malam tadi, Pak. Jam baru tadi ya. 8:30. Oh ya, apa yang ditanyakan? Nah, kenalkan nama saya Pak Nur Rodi dulu. Pak Nur Rodi ya. Pak Nur Rodi. Sendiri. Sendiri bersama dengan rombongan dari Pangkal Ambon, Pak. Dari? Saya berangkat dari Sampit sendiri dengan diberitahukan pengajian yang di Palangkaraya bahwa pengajian yang di Pangkal Ambon ke Mabes, Pak. Ya. Jadi saya ikut, pas saya harus menanyakan apa yang sebenarnya saya harus mau mengetahui jawaban dari Pak Ustadz langsung. Ya, boleh. Kalau saya bisa. Insya Allah ringan aja, Pak. Pertanyaan saya hanya begini aja kok, Pak. Di dalam rumah tangga yang dialami yang bertanya, Pak. Puluhan tahun, Pak, 30 tahun lebih, berseberangan akidah yang di dalam permasalahan itu tidak bisa selesai, sehingga permasalahan itu berkatung-katung, Pak. Sehingga saya tidak memahami jawaban. Mic-nya didekatkan, Pak. Agak dekat. Yang ada di dalam baterai rumah tangga itu 30 tahun lebih, Pak. Berseberangan akidah itu. Pintar, Pak, pasangan hidup saya itu, akan tetapi namanya saya menjadi kepala rumah tangga dan yang menyetir bahtera itu tidak sanggup, Pak. Tetap pada dasarnya masing-masing, maluna amaluna amalukum. Jadi saya kemari itu sudah lama saya berakidah seperti MTA itu, seakidah, tapi baru mengenal MTA setelah bulan puasa. Jadi saya yakinkan saya harus menanyakan permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana permasalahan itu menurut jawaban Ustadz saya. Itu satu, Pak. Keduanya, saya bertahun-tahun juga dagang yang saya alami untungnya banyak, Pak. Dagang mercon dan dagang trompet Dagang apa? bulan tahun baru kemarin, Pak. Itu menggudang, Pak, barangnya, Pak. Pak, tapi bagaimana, Pak, itu jalan keluarnya, atau saya harus diberi tausiah yang sebenarnya saya melangkah supaya sisa umur yang sedikit ini bisa menjalankan apa yang sebenarnya kata Pak Ustadz, banyak-banyak menebus keburukan itu amal soleh, sehingga akhir-akhir umurmu itu timbangan yang baik itu bisa menutupi atau berat yang bagus, begitu Pak Ustadz. Rasanya itu dulu, Pak Ustadz. Nanti saya datang kemari lagi. Saya sudah 3 kali kok sini. Nanti minggu akan datang saya tanya lagi untuk permasalahan yang saya alami langsung, Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai ini, Bapak, tadi sudah disinggung-singgung dalam pengajian tadi juga. Jadi suami itu mempunyai kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Samping itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya. Maka sekarang kalau dengan keluarga berseberangan akidah, berseberangan syariah, akidahnya berseberangan, syariahnya berseberangan, berarti kan tidak ketemu tuh. Ya, akidahnya gimana, perseberangannya gimana? Apa dia bukan akidah Islam? Ya, kalau akidahnya akidah Islam kan sama. Ya, kalau sama-sama akidah Islam sama. Ya, bersyariatnya berseberangan. Nah, mungkin karena belum tahu. Nah, itu kewajiban Bapak yang merasa mengerti dan merasa
tanggung jawab saya ini harus saya luruskan gitu. Dinasihati, diluruskan dengan pelan-pelan. Kalau sekali dua kali masih bantah ya terus diluruskan. Karena wanita itu kata Nabi seperti tulang rusuk yang bengkok. Maka istausu binisaikum khairon. Nasihati istrimu dengan cara yang baik. Artinya seperti tulang rusuk yang bengkok itu, kalau itu bengkok tidak diluruskan ya tetap bengkok. Kalau bengkok diluruskan dengan memaksa, ngeget lah, patah. Nah, kata Nabi patahnya itu perceraian. Maka bagaimana kamu sebagai suami bisa meluruskan istri? Dikatakan oleh Rasulullah seperti barang yang bengkok tadi, bisa lurus tanpa mengalami patah. Maka nasihati istrimu dengan cara yang baik. Itu nasihat. Kalau sayangnya misalnya berbeda, apa istrinya pegangannya apa, dasarnya apa? Lah kita meluruskan ini loh dasarnya hadisnya ini, Qur'annya begini. Nah, kalau kamu berakidah atau bersyariah semacam itu, yang kamu tak pakai dasarnya apa? Lah gitulah, pelan-pelan. Jadi yang penting suami jangan bosan-bosan untuk menasihati istri supaya lewat jalan yang lurus. Ya. Ustaz, maaf. Ya. Di sini sebenarnya bukan akidah ghairul Islam, Ustaz. Sama. Di situ hanya kebiasaan yang ada dilakukan oleh umumnya masyarakat yang ada di masyarakat. Di situ memimpin yasinan dan membawa dan bahkan pintar Ustaz. Bawa apa? Memimpin yasinan dan menghadiri undangan ceramah dan berbagai macam apa yang pintarnya itu dibawa. Kemudian saya itu yang saran Ustaz tadi berpuluh-puluh tahun Ustaz, saya mengalami 30 tahun lebih. Jadi berseberangan itu, jadi saya itu bagaimana Ustaz? Tapi istrinya sholat ya? Yo, orang pintar Ustaz, orang alim bisa memimpin majelis yasinan dan diundang untuk ceramah hal apa yang seperti itu, tapi cuma berseberangan dalam pelaksanaannya ibadah aja. Ya itu ya. Iya. Jadi ya Bapak, yang penting kalau istrinya sholat halal kan? Nah sekarang kalau memang syariahnya yang kurang pas tadi, biasa dinasihati, syukur mau diajak ngaji. Jadi jangan hanya Islam turun temurun. Dulu bapaknya begini, mbahnya begini, terus turun temurun ikut saja. Kalau ditanya dasarnya ya mbah-mbah dulu ya begini kok, lah gitu lah. Nah, itu tidak betul. Maka ditunjukkan kalau kamu Islam, aturan Islam itu seperti ini, ya dah? Kalau tidak atau belum mau ya terus suatu saat nanti nasihati lagi. Yang penting diamalkan dari dirinya sendiri dulu. Dirinya sendiri mengamalkan. Ya. Nah, terus sambil mohon pertolongan dinasihati. Jangan sampai karena istrinya dinasihati susah, tidak mau begitu terus malah katut sisan, jangan. Ya. Yang penting pelan-pelan dinasihati, mudah-mudahan nanti sadar sambil berdoa mohon pada Allah diberi hidayah. Ya saya rasa itu. Dan yang kedua, dapat untung banyak dari dagang jual mercon dan jual apa? Trompet tahun baru itu. Nah, kalau bapak ikut menjual mercon itu termasuk mubadir, temannya setan itu. Ya. Nah, mercon uang hanya dibakari aja tuh. Dan itu biasanya untuk peringatan tahun baru atau kalau orang Islam ya menjelang Lebaran, itu tidak boleh itu sebenarnya. Trompet jelas, kalau trompet gunanya ya. Tapi alhamdulillah tahun ini di Solo ini kemarin trompetnya sepertinya sudah tidak ada. Dulu banyak orang
trompet. Trompet itu kita menghidupkan peringatan hari tahun baru milik orang lain, Yahudi dan Nasrani itu. Biar mereka begitu, kita nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikut. Ya, kalau kita menyediakan malah ikut bikin trompet dijual lah, berarti itu ikut merayakannya itu. Merayakan. Tidak boleh itu, orang Islam begitu itu tidak boleh. Yang sudah ya sudah, sekarang tidak usah buat gitu lagi. Ya, mohon ampun pada Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya.